Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka kegiatan pembekalan tutorial tatap muka web daring masa tutorial 2020.2 UPPJJ UT Bandar Lampung secara daring. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat Direktur UPPJJ UT Bandar Lampung, Ibu Dr. Andastri Ismulyati MSI, Kasubag TU Bapak Sugianto SIP, Penanggung Jawab Bidang BBLBA Bapak Agus Iskandar SHMH, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian Bapak Dr. Andes Agus Suprijanto MPD, seluruh staf UPPJJ UT Bandar Lampung selaku panitia dan narasumber, serta teristimewa kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta pembekalan tutorial UPPJJ UT Bandar Lampung secara daring. Adapun susunan acara pembekalan tutor pada hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, menyanyikan himne Universitas Terbuka, laporan ketua panitia, pembacaan doa, dilanjutkan dengan materi, sambutan sekaligus pembukaan acara yang disampaikan oleh Direktur UPPJJ UT Bandar Lampung, dilanjutkan dengan materi pertama, kebijakan penyelenggaraan tutorial webinar masa 2020.2 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Andastri Ismulyati MSI. Yang kedua, petunjuk kerja tutor yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Iskandar Pradana Putra SHMH. Dilanjutkan materi ketiga, pengembangan RAT dan SAT yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Suhaila MPD dan Bapak Dr. Budi Kustoro MPD. Materi PKM, PKP, dan analisis yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Suprijanto MPD. Materi praktik dan praktikum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Welly Yuliatmoko MSI. Lalu ISOMA dan dilanjutkan materi kembali penjelasan mengenai aplikasi lms.ut.ac.id yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Saiku Sidik AMD dan Bapak Ahmad Adiwijaya Eskom. Acara terakhir penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Direktur UPPJJ UT Bandar Lampung. Nanti pas ini ke ya. Jadi nanti ini aja di taruh sini. Gitu ya. Nanti 2 kali kalau nggak selesai. Kanan 1, kiri 2. Ya. Menyanyikan himne Universitas Terbuka. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Dr. Budi Kustoro MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar di UT UPBJJ Lampung dalam keadaan sehat. Ibu Direktur UPBJJ UT Ibu Dr. Anda Sri Suryati Sekti hormati Tunggu tuh kalau ada yang beli itu. Pak Manajer di LBA Manajer Koordinator Region Apa nak? Apa? sebagai Bau umi? pejabat Umi? teman-teman UT Bau umi? administrasi rekan-rekan panitia terutama tim ITC yang telah berhasil menyelesaikan kegiatan dan sekaligus nanti pelaksanaannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Ibu Direktur UPBJJ UT Bandar Lampung yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pembekalan tutor ini dalam rangka mempersiapkan diri pelaksanaan tutorial webinar sebagaimana yang menjadi keputusan dari pimpinan Universitas Terbuka sehubungan dengan tetap masih berkembangnya pandemi corona, sehingga kegiatan tutorial tatap muka ditiadakan dan digantikan dengan tutorial webinar yang menurut catatan terakhir kurang lebih jumlah kelas yang berizin ada sekitar 1.500-an, sehingga peserta pembekalan tutor kali ini jumlahnya berkisar di antara 720-an yang tersebar di 80-an pokjar yang ada di Provinsi Lampung. Tidak seperti pembekalan tutor pada tahun sebelumnya dalam keadaan normal, maka kita menggunakan ada 2 gelombang, tapi sekarang karena menggunakan daring kita jadikan 1 dari mulai pukul 8.30 sampai 14.30. Oleh karena itu saya mohon kepada semua tutor yang sudah di SK-kan dapat mengikuti materi ini secara tertib dan menyeluruh, sehingga bekal yang akan kita lakukan nanti dalam pelaksanaan tutorial yang dimulai tanggal 3 bulan ini, nanti setiap minggu selama 8 kali berturut-turut dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Menurut catatan dari informasi yang terakhir, ada hampir 500-an peserta tutorial webinar ini yang sudah menyatakan hadir di depan kamera. Jadi itu artinya 2/3 dari peserta yang seyogianya mengikuti ini sudah ada di dalam jaringan webinar ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Apabila ada di sana sini kekurangan, kami panitia mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti Ibu Direktur akan memberikan arahan sekaligus memberikan materi pembekalan pertama dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sungguh-sungguh sehingga penyelenggaraan pembekalan tutorial ini dapat berlangsung. Saya mengharapkan pada semua tutor dapat mengikuti kegiatan pembekalan ini dengan penuh kesungguhan agar nanti pada saat pelaksanaan tutorial
selama 8 kali berturut-turut tidak banyak mengalami hambatan yang berarti. Sekali lagi demikian laporan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Direktur. Perkenankan Ibu Direktur nanti memberikan pembukaan sekaligus pembekalan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Jamaluddin Malik. Kepada Bapak dipersilakan. Semoga hamba ini di dalam memberikan ilmu kepada putra-putra bangsa seluruh Lampung, seluruh provinsi Lampung, dimudahkan, dijauhkan dari bala dan musibah, diberikan rahmat, diberikan suatu ilmu yang manfaat dan barokah. Ya Allah, tunjukkan satu ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat untuk diri pada tutor, ilmu iman kepada para mahasiswa. Semoga jauhkan bala dan musibah, dapatkan rahmat. Amin Allahumma anfa'na bina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Direktur UPBJJ UT Bandar Lampung disambung dengan materi pembekalan tutor mengenai kebijakan penyelenggaraan tutorial webinar masa 2020.2 kepada Ibu Dr. Sri Ismulyati MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan selamat sejahtera kita semua. Kami pun sama-sama untuk melakukan kegiatan pelestarian Allah Taala ini dari atas dalam kegiatan jadi kita semua harus sampai pun
mungkin hanya berbicara ya bersama-sama kalian yang menyiapkan penanggalan serta segala hormat yang pada Bapak Ibu tutor, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pagi ini Bapak Ibu sudah bersahabat hadir pada kegiatan kultural dalam kami pembekalan tutor. Tentunya Bapak Ibu menyempatkan waktunya dalam kesibukan sehari-hari dalam bertugas karena memang ini waktunya sudah besok lusa hari Sabtu dan Minggu kita mengadakan lagi web. Maka pada kesempatan pagi ini kami akan melaksanakan pencerahan ya karena ini sifatnya rutin dari dan teman-teman mungkin sudah biasa, tetapi pada kegiatan ini selain kita memberikan pencerahan juga mungkin ada yang disampaikan berupa kebijakan baru pada masa ini. Jadi karena memang kita dalam situasi pencegahan penyebaran COVID-19, maka UT secara keseluruhan ya untuk kegiatan tatap muka semester ini masih diselenggarakan dengan kegiatan sosial regional. Seperti semester lalu kita juga mendengarkan tutorial webinar. Pada kesempatan ini juga masih kita menyelenggarakan tutorial webinar. Namun mungkin pada tutorial webinar kali ini ada beberapa kebijakan penyelenggaraan TUED untuk program diploma dan sarjana ya semester 2020-2021 yang akan saya sampaikan pada sesi beberapa buka ini. Jadi untuk misalnya ada perubahan-perubahan ya, perubahan pada penyelenggaraan tutorial webinar ini, tentu saja itu tidak lain adalah dalam rangka UT meningkatkan kualitas akademiknya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang ada perubahan-perubahan atau ada perbaikan-perbaikan itu memang kita sebetulnya bukan hanya kali ini tetapi sebetulnya sudah diingatkan dan sudah kami sampaikan dari beberapa semester yang lalu. Misalnya seperti memang kita untuk tutor di sini tutor untuk pendidikan kita langsung kemudian ya seperti dari dosen-dosen, kemudian juga ada ASN, praktisi, kemudian pengawas sekolah dan guru-guru senior. Tentu saja ini yang sudah berpengalaman mengajar. Untuk itu kami di sini mengutamakan karena UT juga berbeda dengan sistem belajar dan proses belajarnya, maka kami setiap tahun biasanya memang mengadakan pelatihan untuk para tutor. Nah, di sini dalam menetapkan tutor webinar memang diutamakan untuk yang sudah ikut pelatihan. Kemudian untuk pendidikan, latar belakang pendidikan itu juga minimal S2 ya, karena dari hasil auditor yang lalu dari Irjen itu masih ada ternyata ya masih ada juga yang masih S1, sehingga kami memang untuk tahun ini atau semester ini dan ke depan insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi tutor yang berlatar belakang S1. Kemudian juga selain S2 tentu saja sesuai ya antara latar belakang dengan mata kuliah yang ditutorialkan. Jadi masih satu rumpun bidang ilmu. Kemudian
untuk semester ini memang di UT itu ada bantuan belajar, namanya itu ada 3 macam tutorial ya, tutorial online, tutorial muka, tutorial webinar. Nah, nanti karena nanti maka tutorial muka dan tutorial webinar. Nah, untuk para tutor, waktu yang lalu mungkin masih bisa mengikuti atau bertugas menjadi tutorial tatap muka dan tutorial online. Mulai semester ini memang kebijakan UT membatasi, jadi satu tutor itu hanya bisa memberikan masuk kelas 4 kelas, dan itu pun tidak bisa dua-duanya. Jadi kalau sudah tutorial online 4 kelas, maka tidak lagi menjadi tutorial di webinar yang kita lakukan. Nah, jadi nanti salah satu Bapak Ibu memilih itu. Tapi kalau tutorial online memang penyelenggaraannya sudah seperti awal satu itu, jadi sudah dimulai ini. Kemudian juga untuk jumlah tutor dari tutor di UT Pusat maupun di BPJJ, yaitu 100% untuk tutor yang bertugas masih berjalan, dan 30% itu tutor yang cadangan ya. Kemudian juga kepada mahasiswa itu untuk aktivasinya memang kami batasi ya. Kemudian juga karena itu akan membantu kami dalam penentuan kelas-kelas di dalam tutorial online maupun tutorial webinar. Jadi mohon maaf, ini juga undangannya yang disampaikan karena kami memang tidak penutupan registrasi. Kegiatan kami sangat beruntun ya, tidak ada putusnya. Setelah penutupan registrasi di minggu pertama bulan September, kemudian kami mengadakan OSMB dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh bagi mahasiswa. Nah, di dalam OSMB dan PKBJJ, mahasiswa diberikan pembekalan, diberikan pemahaman tentang bagaimana belajar pada perguruan tinggi dengan sistem belajar jarak jauh. Jadi mahasiswa sudah dibekali bagaimana strategi belajar, kemudian mengelola waktu belajar dan lain-lain, sehingga paling tidak mahasiswa memahami bagaimana cara menguasai modul, kemudian strategi belajarnya seperti apa, kemudian dia harus menyisihkan dalam satu hari berapa jam, itu sudah diberikan ya, sampai dengan simulasi sudah diberikan. Tetapi nanti pada saat di awal webinar, mohon kepada Bapak Ibu tetap memberikan mengingatkan kembali, memberikan penjelasan bagaimana mahasiswa itu nanti dalam menguasai si modulnya itu seperti apa ya, nanti disampaikan kepada mahasiswa. Jadi lalu kita sama-sama untuk mengingatkan. Kemudian juga untuk perekrutan dan seleksi tutor itu memang kami sepanjang waktu dilakukan oleh fakultas, pusat bantuan belajar, kemudian juga UPBJJ ya. Untuk semester mendatang, perekrutan seleksi tutor itu akan dimulai di bulan November 2020. Dan untuk perekrutan seleksi pengelolaan tutor itu sepenuhnya dalam kewenangan dan kendali dari fakultas, pusat bantuan belajar, dan UPBJJ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, perekrutan dan seleksi pengelolaan tutor itu kalau untuk di UPBJJ itu sepenuhnya menjadi kewenangan UPBJJ. Kalaupun misalnya Pokjar itu adalah hanya tutornya. Jadi Bapak Ibu tutor adalah sebagai tutor UT UPBJJ Bandara. Mungkin Bapak Ibu mengajar gimana menjadi karena sekarang dalam
pribadi itu tidak keterpakan ruang dan waktu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di Bandar Lampung bisa menjadi tutor di wilayah yang jauh ya, karena kalau dengan apalagi dengan fasilitas virtual ini tidak ada batasan-batasan ya. Iya, waalaikumsalam. Saya kira Zam-zam itu siapa tuh bos? Zam-zam itu yang Bapak Ibu kita nanti untuk bagaimana petunjuk tutorialnya juga nanti akan dia disampaikan tuh nanyain aku dalam apa ada fee-nya lah, aku bingung jawabnya. narasumber yang sudah Terus gue jawab gimana? akan menyampaikannya Aku jawab pada gimana? siang hari ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat Nah, terus aku kalau mengikuti bilangin dia kegiatan harga pemaparan gimana? tutor ini hingga selesai sampai yang menjelang sore nanti. Oh, jadi gue bilang gini ya, itu dari harga dari Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat nah, sampai terserah mau dan jual berapa gitu ya. tetap semangat. Oh, Kami ya, menitipkan putra putri kalau itu kan aku artinya nggak salah kan gitu loh, nanti aku bilang tentu ini. saja ini nanti Jadi pada aku bilang saat 7 gitu ya. untuk pembelajaran mungkin ada Oke, beberapa iya, iya. hal yang baru, kebijakan-kebijakan yang baru akan nanti saya sampaikan kepada kita yang pertama. Demikian sehingga pada kegiatan pagi ini dengan bersalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembekalan tutor PBJJUT Bandar Lampung 2020-2021 dengan ini secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok berhenti ya? Baik, untuk Bapak dan Ibu tutor harap menunggu sebentar karena penyampaian materi sedang disiapkan.
ke saya dulu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kendala teknis tadi sedikit ya. Karena ini langsung jadi mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Bapak Ibu, untuk tutorial webinar kali ini akan dimulai insya Allah pada tanggal 3 dan 4 bulan Oktober ini. Jadi hari Sabtu dan Minggu kita sudah mulai webinar. Untuk itu insya Allah mudah-mudahan besok hari Jumat kita sudah uji coba tutorial webinar supaya nanti pada waktunya teman-teman tutoran langsung bisa membuka kelas webnya ya. Mungkin dari beberapa teman tim ICT kami UPBJJ sudah menghubungi Bapak Ibu untuk memberikan nanti link-link kepada mahasiswanya. Baik Bapak Ibu, untuk materi saya ada beberapa. Saya akan menyampaikan kebijakan pimpinan UT dari Rektor tentang penyelenggaraan tutorial webinar program diploma dan program sarjana Universitas Terbuka semester 2020 dan 2021.1. Untuk penyelenggaraan TUWEB pada semester 2019 yang lalu dengan semester sekarang itu memang ada perubahan, ada beberapa kebijakan yang memang tentu saja ini merupakan usaha dari upaya UT untuk memperbaiki atau meningkatkan akademiknya. Pada yang waktu yang lalu memang sudah dimulai dengan TUWEB sebagai pengganti TTM, dan pada semester ini pun kita menggantikan TTM dengan dari beberapa materi mata kuliah dan juga bimbingan praktik-praktikum itu dilakukan secara TUWEB. Dan pada yang semester yang lalu kita selenggarakan TUWEB itu sebanyak 4 kali pertemuan ya melalui MS Teams, dengan link pertemuan TUWEB disampaikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp ya, WhatsApp group. Dan pada semester ini kita akan melakukan TUWEB sebanyak 8 kali pertemuan ya, dengan melalui MS Teams ya, aplikasi Teams yang terintegrasi dalam kelas virtual pada halaman tertera di depan ya, dengan HTTPS LMS UT-ACID. Kemudian juga penyampaian link ini masih tetap dapat dilakukan melalui WhatsApp group oleh tutor.
Nah, untuk laman LMS nanti akan pada siang hari nanti akan dipraktekkan atau disimulasikan oleh tim ICT kami bagaimana supaya tutor dapat mengoperasikan atau menggunakan dan memanfaatkan laman tersebut. Jadi laman ini nanti ada untuk tutor dan juga ada untuk mahasiswa. Kemudian pengiriman materi interaksi tutor dan mahasiswa atau antar mahasiswa di luar pertemuan web pada semester lalu itu dilakukan melalui WhatsApp group ya, WA group. Jadi memang waktu yang lalu itu sangat betul-betul sangat mendadak ya, sehingga itu yang dapat kami lakukan. Tetapi di semester ini materi pembelajaran itu diunggah ya di kelas virtual web. Jadi nanti dari PBB, dari Pusat Bantuan Belajar UT Pusat itu akan memberikan sudah menyiapkan aplikasi virtual web ya. Jadi nanti para tutor bisa memberikan materinya diunggah melalui virtual web ya setiap sesinya. Kemudian juga interaksi asinkron antara tutor dan mahasiswa atau antar mahasiswa melalui forum diskusi disediakan di kelas virtual web setiap sesinya. Dan pada waktu yang lalu tugas diberikan oleh tutor ya, dan dikumpulkan mahasiswa melalui email atau WhatsApp tutor dalam waktu yang ditetapkan oleh tutor ya. Namun pada semester ini nanti pemberian tugas dari tutor, pengumpulan tugas oleh mahasiswa melalui tempat pengumpulan tugas di dalam aplikasi ya, nanti ada virtual web pada sesi 3 untuk tugas 1 sama seperti waktu TTM ya. Jadi atau juga mungkin teman-teman yang pernah menjadi tutor online itu jadi tugas 1 itu ada di sesi 3, kemudian tugas 2 ada di sesi 5 dan tugas 3 ada di sesi 7. Ya. Penilaian dan pemberian balikan tugas juga secara individu. Kemudian membuat pada semester yang lalu ya, tutor membuat rekap nilai ya, dari hasil interaksi pada pertemuan web dan mengentry nilai akhir tutorial di laman tutorial. Jadi nanti di sini di semester ini nanti tutor membuat rekapitulasi melalui bantuan rekaman nilai yang tersimpan di kelas virtual dan mengentry nilai akhir tutorial di laman tutorial. Jadi nanti untuk nilai itu kami serahkan kepada tutor masing-masing, dan pada semester ini apabila di dalam tugas 1, tugas 2, tugas 3 dirasa mungkin pada saat mahasiswa memberikan jawaban dari tugas 1 yang Bapak Ibu tutor berikan kepada mahasiswa dan dirasa mahasiswa itu memang kurang ya dalam menjawab tugasnya, maka tutor dapat memberikan, jadi memberitahu kepada mahasiswanya supaya untuk memperbaiki tugasnya, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban tugas tersebut. Jadi misalnya tugasnya itu dinilai oleh tutor kiranya jawaban yang diberikan oleh mahasiswa misalnya 30 atau 40. Nah, itu mahasiswa bisa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Nah, misalnya dari perbaikan yang diberikan oleh mahasiswa itu nilainya sudah baik ya, misalnya 70 atau 80, maka nilai yang baik itu yang diambil. Jadi tidak dibagi 2, misalnya 40 tambah 70 kemudian dibagi 2, itu tidak seperti itu. Jadi pengarahan kemarin dari pimpinan tetap diberikan kesempatan dan diambil nilai yang paling baik. Tapi ada juga misalnya mahasiswa itu copy paste atau saling mencontek, nah itu juga harus nanti diperingatkan kepada mahasiswa. Jadi bekerjalah sendiri-sendiri ya masing-masing supaya nanti nilainya juga lebih optimal.
jika ada jawaban yang persis sama, nah itu mohon nanti diingatkan sebelumnya. Jadi yang persis sama kan kita tidak tahu mana yang mencontek atau mana yang mencontek. Nah, jadi nilainya supaya lebih objektif, maka mungkin di peringatan kepada mahasiswa supaya mudah-mudahan mahasiswa bisa menyimak, bisa menguasai materi modul dan bisa mengikuti kegiatan TUWEB dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas sesuai yang diberikan oleh tutor. Selanjutnya, penyelenggaraan TUWEB pada semester ini, kita tahu bahwa memang masa pandemi ini kita tidak ada menyelenggarakan tutorial tatap muka, maka baik yang SIPAS ya maupun yang atas permintaan mahasiswa, maka penjadwalan dan izin kelas serta pembuatan link pertemuan TUWEB itu sudah kami tetapkan, dan ini tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia bahwa pada semester ini kurang lebih ada 1.500 kelas yang kami kelola ya. Kemudian juga Bapak Ibu nanti pada saat proses belajar mengajar dengan tutor itu juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh UT ya. Mungkin nanti tentang ratsat dan sebagainya juga akan disampaikan oleh narasumber kami yang berikutnya. Kemudian di sini juga ada proses pembimbingan praktik-praktikum ya. Jadi dilakukan secara TUWEB juga. Kemudian pertemuan TUWEB melalui aplikasi Microsoft Teams yang terintegrasi dengan aktivitas asinkron pada kelas virtual TUWEB pada laman LMS UTACID. Proses pembuatan kelas virtual ya sudah kami lakukan. Di sini kami dengan panitia dan tim dari teman-teman ICT, kemudian juga keterkaitan kami juga dengan Pusat Bantuan Belajar dan kantor Warek 3 ya, Wakil Rektor 3 dan Wakil Dekan 3. Jadi mahasiswa setelah melakukan registrasi mata kuliah dan melakukan pembayaran uang kuliah, maka UPBJJ PT Lampung membuat penjadwalan dan izin kelas untuk TUWEB serta pembuatan link pertemuan TUWEB. Nah, ini yang baru setelah kami melakukan USMB, PKBJJ, dan langsung melakukan penjadwalan dan izin kelas. Dan mudah-mudahan untuk pembuatan linknya sudah selesai pada hari ini, kemudian besok nanti kita mulai dengan uji coba. Nah, di sini validasi NIK tutor ya, itu diseleksi oleh Pusat Bantuan Belajar dari UT Pusat, kemudian juga approval jumlah peserta itu dari Wakil Rektor 3 dan approval latar belakang pendidikan tutor itu dilakukan oleh Wakil Dekan 3. Kemudian data kelas tutorial tatap muka atau TUWEB ya, di sini juga dengan kelas yang praktik-praktikum terbimbing yang telah terupdate. Kemudian Pusat Bantuan Belajar membuat template kelas virtual TUWEB. Jadi sampai hari ini mungkin dari Pusat Bantuan Belajar itu masih terus melakukan pembuatan kelas virtual, mengingat memang kami ada 39 UPBJJ seluruh Indonesia dengan jumlah mahasiswa tentu saja sangat beragam, dan untuk di Lampung sendiri ya, tentunya untuk mahasiswa baru, alhamdulillah kemarin semester
ini kurang lebih sekitar 4.000 mahasiswa baru, dan untuk dengan mahasiswa yang sudah berjalan dan aktif ya untuk mengikuti tutorial webinar ini sekitar 17 ribuan khusus untuk Bandar Lampung. Kemudian pusat bantuan belajar juga selain membuat template kelas virtual, juga enroll tutor dan mahasiswa ke dalam kelas virtual web ya. Jadi nanti antara tutor dan mahasiswa nanti aktif masuk ke dalam virtual to web. Kemudian untuk UPBJJUT Bandar Lampung melakukan penyamaan persepsi dengan tutor yang kami selenggarakan pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh tutor dapat mengikuti kegiatan ini karena memang itu ada beberapa perubahan ya, seperti misalnya yang lalu kita pertemuan web itu hanya 4 kali, tetapi pada semester ini kita 8 kali pertemuan. Nah, pada saat penyamaan persepsi ini kita mendistribusikan username dan password tutor kelas virtual, kemudian melengkapi aktivitas sinkron dan asinkron kelas virtual to web serta pemanfaatan kelas virtual to web, kemudian juga entry nilai akhir to web atau praktik dan praktikum. Nah, tutor sebagai pembimbing kemudian mengentry nilai akhir to web pada laman tutorial. Ya, juga entry nilai akhir, nilai praktik dan praktikum pada aplikasi praktik dan praktikum. Setelah itu baru kami akan memvalidasi hasil entry nilai tutor atau pembimbing. Kami menghimbau kepada para tutor, Bapak Ibu, mohon untuk mengentry nilai itu mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh kami sehingga dapat waktunya itu bisa ditetapkan di awal ya, jadi tidak karena memang kami selalu deadline itu tetap menggunakan kalender akademik, jadi mohon kepada Bapak Ibu tidak terlambat dalam mengentry dan melaporkan hasil kegiatan webnya. Kemudian komponen virtual to web di sini ada sesi pendahuluan ya, penjelasan orientasi mata kuliah, ada forum perkenalan, panduan tutor dan mahasiswa. Jadi pada kelas virtual to web itu hampir mirip ya dengan tutorial online. Jadi di dalam sesi pendahuluan Bapak Ibu tutor memberikan penjelasan sedikit tentang orientasi mata kuliah. Jadi apa yang akan dicapai ya untuk dalam mata kuliah tersebut. Kemudian perkenalan ya, di dalam pendahuluan itu perkenalkan diri, kemudian juga ada memberikan panduan untuk mahasiswa. Jadi untuk pertemuan 1 sampai 8 ada sapaan dan penjelasan. Jadi setiap kali sesi di dalam virtual to web itu ada sapaan dan penjelasan sesi. Jadi kan nanti Bapak Ibu tentu saja dalam penjelasan sesi dan sapaan itu dan pemberian materi pembelajaran tentu saja itu mengikuti RAT dan SAT yang Bapak Ibu miliki ya. Kemudian juga mungkin barangkali diperlukan ada materi pengayaan, kemudian juga ada forum diskusi. Jadi Bapak Ibu juga membimbing bila ada mahasiswa yang memang masih memerlukan bimbingan atau diskusi atau bertanya, jadi tidak sempat, mungkin kadang-kadang di dalam to web mahasiswa tidak sempat untuk bertanya karena banyaknya ya dalam satu kelas, sehingga tidak sempat lagi untuk bertanya. Maka di dalam kelas virtual to web, dalam forum diskusi mahasiswa jika ada yang bertanya atau memberikan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan materi ataupun lainnya, itu tutor
menjawab di dalam forum diskusi itu juga ya. Kemudian daftar hadir dan link pertemuan web itu juga memang ada di sana. Kemudian untuk sesi 3, 5, dan 7 itu ada tugas tutorial 1, 2, dan 3. Nah ini sebaiknya juga untuk tugas itu ada kisi-kisi. Jadi selain RAT dan SAT juga ada kisi-kisi tugas. Nanti di sana Bapak Ibu memberikan tugasnya dalam bentuk misalnya esai. Di sana juga ada rambu-rambunya untuk mahasiswa ya, semacam kisi-kisinya untuk menjawab. Jadi jika jawabannya seperti ini maka nilainya berapa. Jadi itu sudah tutor sudah memiliki itu. Kemudian pada sesi 7 ada evaluasi tutor dan sesi 8 ada format penilaian akhir mata kuliah. Dalam melengkapi sesi pendahuluan, di sini tutor melengkapi penjelasan sesi pendahuluan ya, misalnya ada nama, kode mata kuliah sesuai katalog dan sesuai mata kuliah yang diberikan pada semester ini sesuai dengan kelasnya. Kemudian ada nama tutor dan alamat email, salam pembuka dan pemberian motivasi ya, menjawab dengan salam sesuai dengan gaya Bapak Ibu. Kemudian ada ruang lingkup materi pembahasan yang akan disajikan dalam web selama 8 minggu ke depan. Jadi tentu saja ruang lingkup materi pembahasannya itu mengacu kepada RAT/SAT yang sudah ada. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan tercapai melalui seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran web. Kemudian ada salam penutup dan melengkapi penjelasan forum perkenalan dengan informasi perkenalan tutor dan tata cara mahasiswa untuk saling memperkenalkan dirinya. Jadi sebetulnya ini kalau di kelas virtual ini sebetulnya lebih leluasa ya ketimbang kalau misalnya dengan WhatsApp. Kadang-kadang kalau di WhatsApp itu tertimpa lagi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa bisa dengan selalu tertimpa lagi dengan WA yang lainnya. Tapi kalau ini memang sudah disediakan, mudah-mudahan ini bisa lebih baik dan lebih bermanfaat serta lebih memudahkan Bapak Ibu dalam berkomunikasi dengan para mahasiswa. Pada penjelasan sesi 8, di sini memperbarui penjelasan setiap sesi ya. Jadi ada selalu ada penjelasan setiap sesi. Jadi tidak langsung ke materi. Nanti materinya setiap materi itu diupload dalam setiap sesi. Jadi mahasiswa jika ingin misalnya menjawab pertanyaan atau yang ada dalam tugas itu dia bisa melihat materi sebelumnya ya. Jadi kalau materi di dalam WhatsApp itu kan yaitu bisa jadi tertimpa atau kehapus atau sudah terlalu penuh sehingga mahasiswa akan sulit untuk mencari materi yang sebelumnya. Kemudian di dalam sesi 1 dan sampai dengan sesi 8 tutor juga dapat mengunggah materi pembelajaran ya. Jadi dari awal sebetulnya sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam laman virtual tadi. Kemudian juga memperbarui penjelasan pada tempat diskusi. Jadi di dalam diskusi itu bisa saling nanti berkembang. Mungkin bukan hanya dari tutor saja, mahasiswa juga bisa memberikan masukan atau memberikan pendapat-pendapat di dalam forum diskusi tersebut. Kemudian juga memperbarui penjelasan pada tempat tautan atau link pertemuan ke web. Nah, untuk sesi 1 sampai dengan sesi 8 di sini tutor dapat secara leluasa ya, kapan saja waktunya itu menyapa
mahasiswa ya, sapaan singkat dari tutor kepada mahasiswa, jadi bisa dilakukan kapan saja. Kemudian juga penjelasan singkat tentang aktivitas belajar. Jadi kalau misalnya pada saat web tentu saja akan terbatas dengan waktu 2 jam ya. Apabila mahasiswa masih menghendaki, mungkin pada saat web bisa saja mahasiswa belum sepenuhnya mempersiapkan diri menguasai materi modul yang akan dibahas pada web hari itu. Tapi mungkin setelahnya itu atau pada saat pemberian tugas mereka akan lebih berkembang lagi. Ternyata ada pertanyaan, itu sangat memungkinkan dimasukkan ke dalam virtual ya, laman web tersebut. Kemudian juga kompetensi yang diharapkan ya. Di sini ada penjelasan tentang kompetensi yang diharapkan. Nah, di dalam modul UT sebetulnya sudah ada, karena memang modul UT didesain untuk mahasiswa dengan belajar sistem belajar jarak jauh, dan di sana biasanya di halaman pertama, di halaman muka setiap kegiatan belajar itu ada kompetensi yang diharapkan dari materi yang disajikan pada satu kegiatan belajar. Jadi ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Nah, itu ada juga di dalam RAT atau SAT ya, Bapak Ibu. Kemudian juga informasi bahan kajian. Nah, nanti ini bisa juga diberikan pengayaan. Silakan. Kemudian tentu saja Bapak Ibu, di dalam memberikan materi pembelajaran dari sesi 1 sampai dengan sesi 8, pengembangan materi itu mengacu pada RAT dan SAT yang sudah ada. Kemudian juga paparan konsep esensial dari bahan ajar ya. Jadi tidak dari yang lain, tetapi memang semuanya itu ada di bahan ajar. Kemudian dikemas secara naratif dan piktorial. Penyajian dialogis dengan pendekatan deduktif dan atau campuran, serta menggunakan langgam bahasa Indonesia baku tapi tidak kaku. Jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk pengembangan materinya bisa dalam bentuk mungkin semacam rangkuman, atau bisa juga dalam bentuk PowerPoint atau apapun yang memang Bapak Ibu sudah siapkan sebagai materi pembelajaran bagi mahasiswa. Nah, kemudian juga materi baiknya terkait dengan isu atau persoalan kekinian. Tapi ini pun juga disesuaikan dengan modul ya, atau buku materi pokok atau bahasan yang akan Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa. Intinya patokannya adalah RAT dan SAT ya Bapak Ibu. Kalau memberikan contoh-contoh itu silakan, tentunya yang terkait dengan materi. Kemudian merujuk pada konsep esensial pada modul dan mendorong ketertib setiap mahasiswa dalam belajar. Nah, ini tentu saja tidak bagus ya kalau pada saat tutorial webinar Bapak Ibu bisa mendorong keterlibatan aktif. Artinya tentu sebelum kegiatan TUWEB Bapak Ibu juga memberikan tata tertib bagaimana supaya pada saat pelaksanaan TUWEB itu mahasiswa secara disiplin, mungkin kalau misalnya bertanya atau bergantian bagaimana cara unmute suara dan wajahnya ya, karena itu sangat mempengaruhi kualitas dari suara terima bagi teman-teman, karena memang setiap daerah ini memang untuk kejelasan kejernihan ini jaringannya itu tidak sama, berbeda. Jadi saya dapat kualitas suara yang baik itu mungkin saat TUWEB itu semua karena memang kita menggunakannya MS Team, maka kameranya itu
di unmute-kan dulu semuanya. Kemudian juga membantu siswa memantapkan penguasaan konsep esensial yang telah dipelajari. Jadi kepada mahasiswa juga di awal memang supaya diingatkan kembali walaupun memang sudah mengikuti OSMB dan KBJJ, tapi memang sebaiknya mahasiswa sebelum kegiatan TUEB itu mempelajari materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu tutor. Kemudian juga bisa juga di dalam WhatsApp group itu Bapak Ibu mengajak untuk hadir pada pertemuan TUEB. Karena memang ini kegiatan TUEB jika diikuti secara disiplin oleh mahasiswa, mengikuti 8 kali pertemuan dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan benar dan baik dan memang maksimal ya jawabannya, tentu saja ini akan mempengaruhi nilai akhir mahasiswa. Karena pada semester ini mahasiswa tetap akan mengikuti ujian akhir semester. Jadi di semester ini ada ujian akhir semester. Jadi untuk nilai TUEB itu sifatnya membantu nilai mahasiswa jika nilainya nanti batasnya kurang. Tetapi intinya nanti di ujian akhir semester ya. Jadi ujian semesternya juga untuk diingatkan kepada mahasiswa agar mereka dapat mengikuti UASnya dengan sebaik-baiknya. Jadi ya, tetapi biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu serius, TUEB-nya juga bagus, maka ujian akhir semesternya juga bagus ya. Jadi tidak hanya sekedar hadir di dalam TUEB, maka nanti ujiannya kurang persiapan. Nah, untuk tugas ya, tugas TUEB ada tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 itu diberikan ya pada akhir sesi ketiga yang tugas 1 dan tugas 2 diberikan pada akhir sesi kelima dan tugas 3 diberikan pada sesi ke-7. Kemudian mahasiswa mengerjakannya di luar pertemuan TUEB dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi tetapi kalau misalnya mahasiswa mengumpulkan tugasnya lebih cepat itu lebih baik ya, tidak harus menunggu 1 minggu ya. Itu juga mungkin akan menjadi penilaian bagi mahasiswa. Tetapi tutor juga harus memberikan kelonggaran memang 1 minggu ya, jadi jangan juga supaya lebih cepat mengerjakannya diberikan waktunya kepada mahasiswa hanya 3 hari atau 4 hari ya, kasihan mahasiswanya juga. Pokoknya maksimum itu 1 minggu. Kemudian diingatkan juga kepada mahasiswa bahwa untuk yang mahasiswa menjiplak atau mengcopy jawaban dari temannya yang lain itu akan diberikan nilai 0. Nah, kemudian pengembangan ini mengacu pada kisi-kisi ya. Jadi tugas itu, tugas tutorial seperti tadi saya sampaikan bahwa selain RAT juga ada kisi-kisi tugas tutorial. Nah, pengembangannya tetap mengacu kepada tugas tutorial dan memperhatikan tingkat kesulitan, karakteristik, dan waktu pengerjaan. Kemudian komponennya ada pengantar soal atau tugas, kemudian soal atau tugas juga harus dikerjakan atau dilakukan jika diperlukan, dijelaskan rambu-rambu pengerjaannya. Kemudian jenisnya, jenis soal yang diberikan oleh Bapak Ibu tutor itu tidak boleh berbentuk tes objektif ya, tetapi dalam bentuk uraian, proyek dan sebagainya yang dapat melatih membentuk kemampuan HOT ya, higher order thinking skill. Jadi biasanya itu di atas C3 tingkat kesukarannya. Kemudian tugas tutor pada setiap sesi TUEB itu sebaiknya
tutor dapat memberikan umpan balik dan penilaian tanggapan diskusi mahasiswa, dan memberikan umpan balik dan penilaian jawaban tugas mahasiswa secara individu. Kemudian tutor juga memberikan tutorial secara sinkron melalui web sesuai dengan jadwal dan mengisi daftar hadir mahasiswa pada web. Karena daftar hadir ini juga diperlukan karena memang kami punya ketentuan bahwa toleransi ya yang mendapat nilai adalah maksimum 3 kali tidak hadir, sehingga mahasiswa yang melebihi 3 kali tidak hadir itu tidak berhak untuk mendapatkan nilai web. Kemudian memberi umpan balik diskusi. Tanggapan diskusi merupakan respon tutor untuk memberikan penguatan atas pendapat setiap mahasiswa. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan setiap pendapat dari mahasiswa diberikan dalam forum diskusi tersebut. Kemudian juga dapat berupa ringkasan tanggapan atau beberapa pendapat mahasiswa. Jadi kadang-kadang mahasiswa bertanya mungkin dari 2-3 orang pertanyaan yang sama, kemudian dirangkum pertanyaan sama, kemudian diberikan tanggapan. Juga dapat berupa file rangkuman atau evaluasi diskusi 1 minggu sebelumnya, diunggah pada awal setiap minggu selanjutnya. Dalam memberi nilai diskusi, tutor silakan memberikan penilaian diskusi sesuai dengan kualitas tanggapan mahasiswa ya. Karena skornya 100 dan diberikan oleh tutor secara rutin memberikan tanggapan. Jadi tutor bisa langsung memberikan nilai dalam laman virtual tersebut. Dan tanggapan yang tidak sesuai topik diskusi dapat diberikan nilai minimal. Jadi di awal mungkin dalam penjelasan setiap sesi, tutor bisa menyapa atau memberikan arahan ya sebelumnya bahwa silahkan untuk bertanya, tetapi bertanyalah sesuai dengan materi yang akan dijelaskan pada minggu ini. Memberi umpan balik tugas tutorial merupakan balikan umum atas kekuatan dan kelemahan mahasiswa dalam mengerjakan tutorial 1, 2, dan 3 ya. Kemudian disampaikan juga mahasiswa untuk mengunggah jawaban secara cepat ya, untuk mengunggah jawaban tugas tutorial. Jadi kalau tadi seperti misalnya Bapak Ibu melihat jawaban mahasiswa itu sangat minim nilainya dan dia sepertinya kurang memahami materi, itu bisa disampaikan mungkin melalui WhatsApp dan agar mahasiswa itu memperbaiki jawaban tugas-tugasnya, dan bisa diberikan juga arahan itu setiap pemberian tugas ya. Jadi mahasiswa itu berhak untuk memperbaiki dan tutor menilai kembali jawaban yang sudah diperbaiki oleh mahasiswa. Kemudian juga dapat diberikan pada kolom komen dan mengunggah file jawaban tugas mahasiswa yang dikomentari. Memberi terlebih dahulu ya dalam memberikan tutorial, membuat terlebih dahulu pedoman penskorannya. Jadi di dalam kisi-kisi tugas tutorial, Bapak Ibu tentu saja di sini misalnya soal esai, kemudian ada jawabannya. Jika menjawab misalnya ada beberapa butir soal setiap tugas, kemudian diberikan lebih bagus lagi diberikan penskoran ya terhadap butir-butir soal tersebut. Kemudian gunakan pedoman penskoran untuk memberikan nilai tugas tutorial mahasiswa secara objektif. Jadi mungkin mahasiswa
akan berusaha untuk menjawab dengan skor nilai yang lebih tinggi dan dengan waktu yang cukup leluasa 1 minggu, mahasiswa akan diharapkan bisa menjawab tugasnya dengan benar. Ya. Kemudian juga pemberian nilai tugas tutorial diberikan segera mungkin setelah mahasiswa mengirimkan tugas agar mahasiswa memiliki kesempatan memperbaiki pengerjaan tugasnya. Dan hasil pengerjaan tugas tutorial mahasiswa yang tidak sesuai atau teridentifikasi plagiat dengan hasil pengerjaan tugas tutorial teman lainnya, maka diberi pengingatan untuk memperbaiki kalau memang tidak ada perbaikan maka akan bisa diberikan nilai 0. Karena lebih fair ya kalau dua-duanya diberikan nilai, itu tentu saja yang mencontek itu yang keenakannya diberikan nilai. Kemudian setelah selesai sesi web berakhir, maka Bapak Ibu tutor membuat rekapitulasi nilai akhir tutorial, kemudian mengentry nilai akhir tutorial pada laman tutorial UTAC-ID. Kemudian juga mengunggah kelengkapan laporan tutorial pada laman tutorial UTAC-ID. Nanti akan diberikan laporan itu apa saja yang perlu diunggah, nanti akan diberikan secara lengkap oleh Bapak Agus Iskandar. Saya kira demikian dari saya, Bapak Ibu. Nanti mungkin pada sesi terakhir, nanti Bapak Ibu akan diberikan simulasi bagaimana ini hal yang baru, yaitu karena waktu yang semester lalu belum ada kelas virtual, maka di semester ini nanti akan diberikan mungkin gambaran bagaimana Bapak Ibu untuk mengakses ke laman virtual tersebut. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berikutnya nanti akan diberikan oleh para narasumber yang tentu saja ada perubahan-perubahan akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Nada Sri Ismulyati, MSI, telah menyampaikan materi tentang kebijakan penyelenggaraan tutorial webinar masa 2020.2. Menginjak ke materi selanjutnya, yaitu petunjuk kerja tutorial webinar masa 2020.2 yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Iskandar Perdana Putra SHMA. Kepada Bapak Agus dipersilakan. Ya, enggak tuh ada. Pakai ini, masuk. Jadi intinya misalnya sampean punya pendidikan di dokter. Nah, sebulannya 500.000 dapat 303. Sampean itu nanti transfer ke saya. Nah, orang yang beli itu pakai saudaranya pakai sampean. Mereka pakai itu jadi 303 itu. Nanti kalau sudah habis 303 sampai beli ke saya. Ibaratnya sampean itu beli gelondongan, beli jumlah besar ke saya, terus sampean ecer-ecerkan ke orang di sana. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa salat. Macet guys.
kemarin, yaitu melaksanakan kegiatan tutorial yang semula tutorial tatap muka diganti menjadi tutorial webinar. Teman-teman tutor yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali bahwa petunjuk kerja tutor seperti sudah dijelaskan di dalam prosedur ISO yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka, bahwa kegiatan tutorial, baik tutorial tatap muka maupun tutorial webinar, itu kita laksanakan 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu akan dilakukan selama durasinya 120 menit per pertemuan atau per sesi. Karena itu, kegiatan tutorial seperti di dalam petunjuk tutorial, pertama, tutor harus mempersiapkan bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan yaitu tentunya bahan ajar yang berlaku. Bahan ajar yang menjadi rujukan mata kuliah. 2, meminta kit tutorial kepada koordinator BBLABA. Kit tutorial itu bisa teman-teman unduh di laman tutorial ut.ac.id. Jadi tutorial ut.ac.id ya. Sekali lagi, kit tutorial dapat diunduh di laman tutorial ut.ac.id. 2, membuat materi tutorial berdasarkan satuan cara. Nanti dijelaskan Bu Saila. 4, menyiapkan media yang diperlukan. Media yang diperlukan kalau kita sekarang sudah memakai web itu, bisa saja Anda membuat PPT dan sebagainya. 3, membuat 3 tugas tutorial dan pedoman perskoran berdasarkan kisi-kisi tugas. Apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, bahwa tugas tutorial itu tetap kita lakukan, ada 3 tugas tutorial. Yang B, pelaksanaan tutorial. Melakukan sesuai jadwal. Jadi tutorial sesuai jadwal, sesuai dengan ketentuan, itu akan kita laksanakan pada tanggal 3 September dan berakhir di 21 November. 8 kali sesi. Tanggal 3 itu adalah pertemuan untuk program-program yang kita sebut SIPAS penuh, seperti ilmu hukum, BI, yang untuk PGSD dan PG PAUD. Itu kita mulai tanggal 3, karena itu terdiri 7 mata kuliah. Ya. Kedua, melakukan setelah lakukan tersebut, ya, teman-teman tutor pertemuan pertama, pertemuan kedua itu sudah jelas tadi disampaikan oleh Ibu bahwa pertemuan tutorial itu kita desain 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu sudah ada menyangkut di sana, ada tugas tutorial 1, tugas tutorial 2 dan tugas tutorial 3. Terus, nah, pertemuan 8 apa yang disebutkan kebijakan baru tadi, membuat atau men-entry nilai yang harus dilakukan di laman tutorial. Teman-teman tutorial, petunjuk tutorial ini adalah baku untuk selamanya. Jadi walaupun kita melaksanakan tutorial secara daring,
itu tetap kita akan lakukan sesuai ISO-nya. Tutor itu harus membuat laporan kegiatan tutorial. Kenapa? Karena itulah yang sebagai pertanggungjawaban kita ke masyarakat dan UT khususnya, bahwa kita tuh sudah melaksanakan kegiatan tutorial. Pertemuan ke-8 itu membahas materi tadi yang saya sampaikan, bahwa di dalam kegiatan tutorial itu membahas materi konsep yang belum dibahas, kesimpulan itu bisa dilakukan. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu, sekarang kita ada yang namanya kelas virtual, itu adalah untuk membantu teman-teman mempersiapkan materi-materi yang dibahas di dalam web, ya. Jadi itu teman-teman sekalian, untuk masa ujian sekarang sudah berubah, teman-teman tutor. Jadi yang selama ini teman-teman tutor hanya mengandalkan buku materi di dalam pelaksanaan tutorial, kita sudah dituntut ada kelas virtual. Artinya materi-materi itu bisa teman-teman kembangkan di kelas virtual Anda. Saya yakin bahwa itu bisa dilaksanakan teman-teman sekalian. Adapun yang merasa berat untuk melaksanakan, sebelum kita mulai, ya, dengan rasa hormat, silakan, ya, ada, karena teman-teman tidak sanggup, ada ya tadi pagi di Pokja tertentu dia melaksanakan mundur, karena itulah banyak sekali yang harus kita tugaskan. Di selain web, kita melalui aplikasi tim, kita juga ada kelas virtual. Nah, terus pasca pelaksanaan tadi yang saya sampaikan, memberikan nilai tutorial sesuai dengan pedoman penilaian. Teman-teman juga harus ikuti prosedur yang sudah ditetapkan UT, bahwa nilai tutorial itu dihitung menggunakan formula sebagai berikut. Jangan sampai nilai tutorial di-upload atau di-entry itu nilai asalnya kita tidak tahu, ya. Maksudnya nilai tutorial itu dapat diberikan jika mahasiswa mengikuti minimal 5 dari 8 kali pertemuan. Nilai tutorial dihitung dengan menggunakan formula. Nilai tutorial itu P-nya nilai partisipasi. Partisipasi itu meliputi tugas-tugas yang diberikan teman-teman tutor kepada mahasiswa, diskusi dan sebagainya. Nah, nilai rata-rata tugas tutorial itu rumusnya teman-teman sekalian, ya. Jadi sekali lagi pakailah rumus itu, jangan sampai Anda membuat nilai seolah-olah nilai itu bulat-bulat, ya. Karena kemarin masih ada, kita evaluasi seluruhnya, bahwa tutor memberikan nilainya umpama si Bandung 80, tapi rumusnya tidak ketemu kami. Nilai partisipasi itu kesiapan tutorial, kehadiran, menyerahkan tugas dan sebagainya. Tugas tutorial hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak hadir dengan menunjukkan surat keterangan dan skrip. Itu bisa saja yang apa yang dikatakan Ibu Dr. tadi, ada kebijakan tutor untuk memperbaiki nilai-nilai yang dirasa kurang. Doa menyerahkan dokumen hasil pelaksanaan tutorial ke BJT paling lambat itu, ya, rekapitulasi nilai, daftar hadir mahasiswa, RAT dan SAT, catatan pertemuan tutorial. Catatan pertemuan tutorial itu harus dibuat juga bagaimana, ya. Dan teman-teman di dalam pelaksanaan web ini foto, ya, foto kegiatan screenshot, ya, itu harus ada
karena kemarin ada kasus nilai ya, nilai tidak terkait oleh tutor. Mereka dari pusat itu minta daftar hadir. Daftar hadirnya itu daftar hadir dalam web. Harus melampirkan daftar hadir dalam web, bukan hanya rekap-rekap yang kita buat. Jadi pastikan setiap pelaksanaan itu kita harus ada foto paling tidak awal dan akhir. Tanda terima tugas dilengkapi dengan mahasiswa milik tadi. Itu petunjuk teknis kegiatan tutorial. Selanjutnya ada yang berikutnya ya. Ya. Petunjuk teknis yang kedua. Ya. Teman-teman tutor yang saya hormati, pada kegiatan 2002 ini juga ada yang teman-teman tutor merangkap sebagai tutor atau sebagai tutor online. Pada masa 2020.2 ini, tutor online dan tutor web itu sudah digabung. Artinya, yang konsentrasi ke tutorial online itu maksimal 4 mata kuliah. Dia tidak bisa kita berikan tugas di tutorial web. Jadi tutor-tutor yang sudah tergabung di dalam tutor online itu ada yang tidak kami tugaskan di tutor web karena dia sudah full di mata kuliah tutor online. Kegiatan tutorial online itu sendiri sudah dimulai pada tanggal 28 September kemarin. Kalau untuk webinar sekarang kita akan terus. Nah, tutor setiap mata kuliah 8 kali pertemuan, kalau satu minggunya 24 jam. Nilai tutorial online 40% itu sudah kami lakukan. Kalau web setiap mata kuliah terdiri 1 sesi 8 pertemuan 120 menit. Nilai tutorial komposisi penilainya 50% terdiri 30% nilai partisipasi, kehadiran dan keaktifan, ditambah 70% tugas. Ya. Nilai ujian akhir UAS 50%. Terus penilaian hasil belajar. Mata kuliah berpraktek dan praktikum, nilai tugas laporan praktek praktikum 50% dan nilai UAS 50%. Mata kuliah praktek praktikum 100% dari nilai praktek praktikum. Itu ada mata kuliah yang 100% diambil dari nilai praktikum. Terus ketentuan tutorial. Tutor maupun tutor web mempunyai tugas berikut. Memotivasi mahasiswa untuk melaksanakan belajar mandiri, mendorong mahasiswa agar mengikuti secara aktif dan produktif dalam diskusi dan mengerjakan semua tugas, menanggapi atau memberikan balikan diskusi mahasiswa, dan memberikan skor penilaian atas diskusi mahasiswa, memberikan tugas tutorial yaitu tugas 1, 2, 3, menilai dan memberikan balikan feedback, mengingatkan mahasiswa yang tidak kurang aktif, melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tutorial. Itu sudah disampaikan Ibu tadi, tapi saya ulangi lagi bahwa ketentuan tutor maupun web adalah seperti itu. Terus, waktu tutorial hari Sabtu tanggal 3, 10, 17, 31 Oktober 2020 dan tanggal 7, 14, 21 November. Dilakukan jam 8 sampai 17 WIB.
hari Minggu tanggal 4, 11, 18, 25 Oktober dan tanggal 1, 8, 15, 20 jam 8. Pelaksana tugas tutorial 1 dilakukan tanggal 17 dan 18 Oktober 2020. Tugas tutorial 2 tanggal 7 dan 8 November 2020. Tugas tutorial 3 tanggal 14 dan 15 November 2020. Ketentuan pelaksanaan web. Pola pelaksanaan web 1 kali per sesi, di mana itu melalui email atau laman web menginformasikan kepada mahasiswa. Perkenalan diri si tutor, tujuan atau capaian pembelajaran yang mata kuliah, ya. Jadi setiap kegiatan tutorial web, pertama isinya di laman web menginformasikan kepada mahasiswa tentang perkenalan diri tutor, itu yang sudah sampaikan Ibu tadi. Akses kelas web, link kelas web setiap kelas mata kuliah akan disediakan oleh UPJ UT yang dapat diakses oleh tutor dan mahasiswa melalui laman http://lms.ut.ac.id. Jika tutor mengalami kendala dalam akses laman http, maka tutor dapat menggunakan link web yang dikirim melalui WA. Terus, tutor yang terus melakukan bimbingan web, aktivitas dilakukan melalui laman. Laporan tugas praktikum berukun diunggah melalui laman. Di laman website tersebut, tutor memberikan umpan balik dan penilaian. Itu akan dilaksanakan tadi, nanti akan disimulasikan setelah kita istirahat. Itu akan disimulasikan bahwa kita akan belajar membuka LMS UT.ac.id. Maka yang ternilai terakhir berupa RAD dan SAT. Maaf, minum dulu. Jadi di laman praktik UT.ac.id itu nanti ada juga melalui entering nilai akhir praktik praktikum sana menggunakan berkas tutorial app berupa RAD SAT itu yang akan diteruskan. Terus itulah teman-teman sekalian beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam kegiatan untuk web ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya, karena sekali lagi ada beberapa tutor yang tidak kita pakai karena ketentuan sekarang harus S2 karena ya kita tinggal yang S1. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Iskandar Pradana Putra SHM telah menyampaikan materi tentang petunjuk kerja tutorial webinar masa 2020.2. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengembangan format RAD dan SAT yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nada Suhaila MPD dan Bapak Dr. Budi Kustoro MPD. Kepada Ibu dan Bapak dipersilakan.